kalian semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas etiko-legal ya. Karena ada teman-teman yang request pembahasan tentang etika. Oke, langsung aja ya teman-teman yang mau lebih paham lagi tentang etiko-legal dalam kebidanan. Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan di like video-video kita. Kemudian yang mau request silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman. Langsung aja kita jawab ke soal nomor 1. Seorang bidan telah dinyatakan lulus dari uji kompetensi bidan dan boleh melakukan praktek kebidanan di fasilitas kesehatan. Sebelumnya, bidan tersebut harus mendaftarkan dirinya pada organisasi profesi bidan. Proses bidan mendaftarkan diri pada organisasi profesinya disebut dengan A. Sertifikasi, B. Legislasi, C. Registrasi, D. Lisensi, dan yang E. Akreditasi. Nah, apa ini teman-teman? Di sini adalah proses bidan mendaftarkan diri. Apa teman-teman? Kalau proses bidan mendaftarkan diri itu, kalau sertifikasi apa? Sertifikasi itu adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu ya teman-teman. Penguasaan kompetensi. Jadi kalau sertifikasi itu dia sudah mampu kompetensi tertentu. Jadi bisa ditempuh dari pendidikan formal maupun non formal, itu sertifikasi. Ya. Kalau legislasi, apa contoh sertifikasi itu? Oke, contohnya dulu ya. Bisa ijazah. Karena bisa dari pendidikan formal maupun non formal, kayak sertifikat pelatihan. Nah, itu adalah sertifikasi. Sertifikat baby spa atau komplementer bisa. Itu semua disebut dengan sertifikasi. Nah, kalau untuk legislasi, apa sih itu legislasi? Legislasi itu pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum, teman-teman. Penyempurnaan perangkat hukum. Contohnya itu apa? Kita itu fungsinya itu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi terhadap pelayanan yang kita berikan. Jadi contohnya kayak undang-undang kesehatan gitu. Nah, itu adalah legislasi. Kalau registrasi itu adalah proses pendaftaran diri. Kalau ini pendaftaran diri. Jadi biar kita dinyatakan memenuhi kompetensi, itu adalah registrasi. Kalau lisensi itu adalah administrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan oleh pemerintah berupa surat izin praktek bidan misalkan. Untuk pelayanan mandiri. Jadi itu kalau kita ngurus SIPB kalau bidan, SIP perawat, SIPA apoteker, itu semua adalah lisensi yang kita urus gitu. Kalau proses pendaftaran diri adalah registrasi. Kalau pembuatan hukum menyangkut hukum undang-undang itu adalah legislasi. Kalau ijazah, sertifikat kita pelatihan itu adalah sertifikasi. Ya, paham ya teman-teman? Jadi jawaban dari soal nomor 1 ini yang C ya teman-teman. Kalau akreditasi itu apa? Kalau akreditasi itu bukan untuk perorangan, bukan untuk pribadi kita sebagai bidan, tapi akreditasi itu untuk di puskesmas, rumah sakit gitu, untuk menilai lembaga ya. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Akhir-akhir ini banyak kasus influenza yang terjadi karena musim hujan saat ini. Kemudian ada ibu hamil datang ke puskesmas dengan keluhan batuk pilek. Bidan melakukan pemeriksaan menggunakan masker sebagai alat perlindungan diri. Tindakan bidan pada kasus tersebut merupakan A. Kewajiban bidan terhadap tugasnya, B. Kewajiban bidan terhadap profesinya, C. Kewajiban bidan terhadap negara, D. Kewajiban bidan terhadap dirinya sendiri, E. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Di sini kata kuncinya dia memakai masker sebagai alat perlindungan diri. Berarti jelas ya. Jawabannya adalah kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Karena kalau kewajiban bidan terhadap diri sendiri itu bidan harus menjaga kesehatan biar bisa menjalankan tugas profesinya yang baik. Kemudian, bidan harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Itulah kewajiban bidan terhadap dirinya sendiri. Dia adalah untuk perlindungan diri dan peningkatan pengetahuan. Itu kalau kewajiban dia kepada dirinya sendiri. Kewajiban bidan itu sebenarnya ada berapa sih, teman-teman? Ada kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, yang ini juga benar. Terus kewajiban bidan terhadap tugasnya, itu ada juga teman-teman. Terus kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, itu ada sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Terus terhadap profesinya itu ada juga. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri, ini ada juga. Kewajiban bidan terhadap negara ada juga. Jadi kewajiban bidan itu ada 6. Yang F ya. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, apa sih bedanya dari masing-masing perannya? Kalau kewajibannya terhadap klien dan masyarakat, dia harus melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai dengan kewenangannya. Tidak membeda-bedakan pasien. Itu yang terhadap klien dan masyarakat. Kalau dia terhadap tugasnya, maka dia harus bisa sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan penanganannya. Terus tidak memberikan tidak membuka rahasia pasien, itu dia terhadap tugasnya. Kalau terhadap teman sejawat dan kesehatan lainnya, itu dia harus bisa menjaga hubungan baik karena kita sesama teman sejawat. Harus saling menghormati ya teman-teman. Kalau dia terhadap profesinya, itu harus menjunjung tinggi citra profesinya. Menjunjung tinggi citra profesi. Gitu. Kalau terhadap diri sendiri, yang tadi ya, perlindungan diri dan peningkatan pengetahuan. Kalau untuk ke negaranya, dia harus sesuai dengan pemerintah, sesuai dengan undang-undang. Jadi semua dilakukan terhadap pemerintah kalau negara ini ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang ibu melahirkan 2 hari yang lalu datang ke puskesmas untuk kontrol masa nifas. Ibu melahirkan di PMB dekat rumahnya. Saat ini mengeluh nyeri pada luka jahitan terutama di bagian anus, sehingga ibu takut untuk BAB. Saat dilakukan pemeriksaan ternyata robekan pada ibu itu meluas ke anus dan tidak terjahit dengan sempurna. Tindakan yang dilakukan oleh bidan merupakan A. beneficence, B. kelalaian, C. melanggar wewenang, D. non-malefisiens, E. malpraktik. Apa ini teman-teman jadi jawabannya? Kalau beneficient itu apa? Jadi kan dia ini nih harusnya tidak dijahit oleh bidan itu. Karena robekan ibu ini sudah meluas hingga ke anus. Hingga ke anus itu sudah bukan kompetensi bidan. Ya.
bukan kompetensi bidan. Kompetensi bidan itu hanya robekan derajat 1 sampai derajat 2 ya teman-teman. Kalau sudah sampai derajat ke anus, ini berarti tandanya sudah derajat 4. Dan ini bukan kompetensi bidan lagi, melainkan kompetensi dokter. Jadi harusnya PMB tersebut tidak melakukan penjahitan itu. Makanya di sini hasilnya tidak terjahit dengan sempurna. Jadi dikategorikan ke dalam malpraktek ya teman-teman. Karena malpraktek itu adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi atau dengan SOP, standar operasional prosedur. Akibatnya kesalahan itu pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Itu yang kita sebut dengan malpraktek. Tidak kompetensi kita malah kita kerjakan. Akhirnya efeknya ada di pasien. Nah, itulah malpraktek. Kalau beneficence itu adalah kewajiban moral yang harus dimiliki oleh bidan. Jadi misalkan untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan orang lain atau pasien. Jadi misalkan kayak episiotomi. Nah, itu emang punya kita kan. Kompetensi kita episiotomi itu maka boleh dilakukan. Itu adalah contoh dari beneficient. Kalau non maleficient itu adalah kayak contohnya kalau pasien menolak KB, kita berikan penjelasan resiko dan manfaat KB. Gitu. Jadi kita hanya memberikan penjelasan. Jadi kita itu tidak melarang tindakan yang membahayakan gitu. Paham ya teman-teman? Cukup dulu soal pembahasan tentang etikolegal. Sampai bertemu di video selanjutnya.